Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya para teman, kali ini gue akan update untuk altcoin yaitu Shiba dan juga PP teman-teman. Jadi tadi siang sekitar 3-4 jam lalu udah update untuk Bitcoin dan juga Manta. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau melihat update Bitcoin dan Manta plus juga Trump speech intinya apa, itu bisa ditonton video yang saya upload tadi siang gitu ya. So ya, kita langsung aja lihat untuk Shiba dulu. Terakhir kali saya update Shiba ini ya sekitar 1 minggu yang lalu nih, Shiba. Kemudian untuk PP 10 hari yang lalu ya. Jadi ya oke lah, udah 1 minggu lebih. Nah, so kita update lagi. Sorry, tadi bukan Bitcoin ya, tadi Ethereum. Sorry, tadi Ethereum sama Manta ya, plus speech-nya dari si Jerome Powell, Donald Trump, ya ampun dah ya. Untuk Bitcoinnya besok teman-teman ya, ingat ya, Jerome Powell Bitcoin, buset. Oke, jadi untuk Shiba first to all masih sama outlook secara daily-nya ya. Dia setelah dia ngepump ya, kita bisa lihat di sini. Ya dia up ya, adanya falling wedge, up lagi, retest, langsung boom ya, terbang tinggi banget. And then akhirnya korektif lagi, membentuk sebuah range. Kita bisa bilang juga ini adanya falling wedge, another falling wedge teman-teman. Bisa juga. Di sini kita, kalau saya zoom in ya, di sini ini sempat di testing bikin tail candle pada 3 Maret. Ya, ini testing 1 kali. Ini testing 2 kali, ini 3 kali, kemudian beberapa kali mencoba bertahan, breakdown, menjadi resisten, udah mampu di flip lagi yang menjadi support saat ini. Jadi so far dia mencoba untuk benar-benar reclaim kembali ke dalam falling wedge-nya dia. Jadi obstacle terdekat pastinya di box warna hijau di sekitar 0,01727 sampai 1804 dolar. Di sebelumnya kita bisa lihat di sini ya, menjadi resisten become resisten lagi ya, belum benar-benar mampu di reclaim. Kalau kita extend ke samping pun ini juga SNR nih tuh ya, pada pergerakan Shiba Inu sebelumnya. Nextnya lagi di berapa bro? Sebenarnya nextnya lagi di box merah ini 0,02066 sampai 2172 dolar, dimana sebelumnya menjadi support yang cukup kuat ya. Akhirnya dia terbreakdown dan become resistant teman-teman ya untuk posisi saat ini. Jadi memang ini adalah lapis yang benar-benar bisa dibilang penentunya untuk next target. Ingat, untuk next target, tapi untuk jangka terdekat adalah box hijau ya. Selama Shiba mungkin seminggu ke depan lah ya, ini kan udah mau bentar lagi, ini udah tanggal 28, dikit lagi udah ganti bulan. Shiba kalau misalkan nanti kita lihat di sini mampu break lagi ya, maybe adanya retracement and then up lagi. Nah ini ya yang perlu teman-teman pantau. Adanya area SNR sebelumnya cukup kuat. Next juga ini adalah trendline keramat yang beberapa kali kena reject terus-terusan Shiba Inu ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman lihat, wah akhirnya for the first time Shiba Inu mampu break ya, reclaim kembali dari box merah plus juga trendline resistennya, wah ini bisa pertanda baik banget ya untuk Shiba balik lagi ke 0,029 dolar. Itu masih possible sekali ya untuk Shiba Inu. Ini coba saya tandain, nah di sekitar ini lah 0,0288 sampai 298 dolar lah, sekitar range area itu. Jadi once nanti ini adalah area krusialnya, dia mampu break, retest, nah ini udah sign positif banget untuk Shiba. Tapi mungkin untuk short termnya ini dulu aja deh ya, ini dulu aja deh yang perlu kita lihat untuk Shiba. Karena pun kalau kita lihat ini terakhir kali ya dia naik ya, kemudian drop lagi, mantul di area demand terakhirnya dia. Nih coba saya tandain di sini ya dengan warna orange. Nah ya, terakhir kali ini ngangkat harganya lagi nih dari level area ini ya, mampu up, drop lagi, dan di sini mendapatkan reaction. Walaupun memang closing daily sebelum ini nggak bagus ya, tadi pagi closingnya nggak bagus nih, bikin tail candle panjang ke atas gitu ya. Jadi setidaknya teman-teman ini dulu yang perlu kita lihat lah untuk si Shiba secara daily time frame. Meanwhile kalau kita lihat untuk time frame 4 jamnya sebentar, yep. Nah, di sini 4 jamnya kita bisa gunakan juga sebuah trendline. Oke. Trendline support. And then di sini juga terbentuk sebuah trendline resistance. Tuh ya. Jadi so far sih dia bergerak di dalam, nah ini coba saya hapus dulu. Di dalam sebuah channel. Memang dia reject tahu di sini, tapi penurunannya pun korektif nih, teman-teman. Ya, korektif. By the time nanti either dia memang dari area sini ya, udah mantul lagi
break and retest. Nah ini lebih bagus lagi untuk Shiba, atau memang dia ngambil sekali lagi tes area demand-nya lagi, bawahnya lagi, ini sedikit lebih bawah ya, baru dia mantul lagi, setidaknya testing dulu lah ya ketrenan resisten dari si channelnya ini. Jadi kalau dia ngambil lebih bawah lagi di area demand ini di sekitar berapa bro? 0,0158 sampai 162 dolar. Ya jadi sekali lagi untuk Shiba Inu bisa sekali diperhatikan untuk time frame 4 jamnya. Dan di sini kita bisa lihat juga ya untuk saat ini memang lagi ketahan nih. Tuh, di previous low-nya ini SNR sebelumnya juga di sekitar 0,0166 sampai 1675 dolar untuk Shiba. Ya, dia udah naik dan turunnya korektif banget nih. 1 2 3 4 5. 5 red candle yang benar-benar dicicil. Jadi masih adanya possible untuk dia selama bertahan di sini masih kuat mantul lah. Setidaknya itu dulu ya. Plus juga harus tembusin di area previous high-nya dia di sini. Di 0,0173 sampai 1753 dolar. Ya. Jadi kalau once nanti teman-teman lihat ya besok gitu ya. Di sini wah ini mampu break, retest. Nah, ini pertanda oke lah untuk Shiba, tapi kalau glosor lagi ya ini menjadi area pantauannya ya. Jadi palingan untuk Shiba next kita akan bahas untuk PP. PP ini adalah salah satu meme coin ya. Teman-teman cukup banyak juga yang suka dengan PP. Jadi hampir setiap kali pembahasan PP itu ada aja gitu ya yang mau di CA, yang mau beli dan lain sebagainya. Tapi yang pengen saya reminder aja ke teman-teman adalah setiap kali ya teman-teman itu mau memutuskan untuk melakukan pembelian di meme coin, harap lebih diperhatikan karena di meme coin itu resikonya lebih besar. Memang gainnya itu peluangnya besar juga gitu ya. Jadi kalian udah siap untung juga harus udah siap kalau nyangkut besar atau nyangkut dalam di meme coin gitu. Nah PP so far nih kita lihat secara weekly dulu deh ya, kita ganti weekly. Nah, weekly-nya sebenarnya ini masih bullish. Jelas banget. Di sini naik signifikan. Ya, kita bisa lihat ini adalah high-nya dia. Ya, and then dia create nih di sini higher low-nya dia. Naik lagi create higher high di sini. And then dia drop create higher low, teman-teman. Tuh, secara struktur pun masih bullish ya, cuman memang sudah bertahap nih kenaikannya. Jadi kalau misalkan kita hubungkan di sini terbentuk di dalam sebuah range channel bisa nih. Sebentar ya, coba saya adjust. Sebentar, yep. Jadi kita adjust juga untuk bagian atasnya. Yep, ya kurang lebih seperti ini. Memang tektokannya bagus untuk si PP. Ya, dia going up di sini. Higher high, higher low di sini. And then ya ini ongoing lah ya. Kalau di sini dia mampu lanjutin kenaikannya, ya potensinya apa? Potensinya dia akan create lagi higher high baru. Ya, mungkin masih di dalam batas channelnya dia di sini. Ini coba saya tandain. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman lihat juga atau gunakan Fibo juga dari swing high secara weekly ya ke swing low terakhir, and yap, here we go. Ya, maybe di sekitar Fibo atau retracement 1,6 di sini. Tuh, ini di sekitar 0,000228 230 dolar, sekitar range itu untuk PP ya. Yang nanyain PP untuk next targetnya berapa secara weekly, ini coba saya hilangkan dulu yang lainnya biar nggak terlalu rame ya. Yep, ya sekitar area itu teman-teman ya yang nanyain untuk next area target PP. Cuman ya ini balik lagi secara weekly-nya masih bullish. Yang perlu diantisipasi adalah ketika memang weekly-nya dia breakdown dari channelnya. Selama dia nggak breakdown dari channel, ya udah dia masih punya possible lah untuk dia create higher high baru, ATH baru untuk si PP. Ini by the way secara weekly. Jadi mungkin untuk beberapa bulan ke depan ya. Di sini kan kita lihat nih, setelah dia drop, kemudian dia berangsur naik kan berapa minggu? 1 2 3 4 5 6 minggu ya. Setelah dia koreksi 6 minggu kemudian dia bikin ATH baru. Berarti ini 1 2 3 ya, ini ketiga, berarti kan besok udah closing weekly. Berarti kita masih menunggu 3 minggu lagi. Ya berarti kurang lebih estimasi di bulan depan ya, di bulan Agustus itu PP akan membuat ATH baru, new ATH. Kalau kita melihat pergerakannya sama seperti sebelumnya, patternnya gitu ya. Targetnya mungkin di minggu kedua sampai minggu ketiga bulan Agustus untuk ya PP bisa new ATH. Ya hopefully teman-teman ya. Cuman balik lagi, ini adalah pertimbangan lain ketika memang kita melihat momentumnya PP ini masih oke.
Ya, cuman jangan FOMO juga, jangan all in. Ya, itu saran saya. Tapi balik lagi ke keputusan di analisa teman-teman masing-masing ya. Kita atau saya hanya nge-share untuk movementnya aja dari sebelum-sebelumnya dan saat ini pun masih bullish. PP kita lihat secara daily gimana. Kita turun time frame ya. Jadi so far untuk PP sendiri ini cuma sideways. Dia testing di SNR sebelumnya. Ya, Fibo 0,3 sampai 0,5 di sekitar 0,01038 sampai 1102 dolar. Gitu, once dia nyentuh box putih pertama ini udah naik lagi. Dan overallnya ya kita bisa lihat di sini. Tuh, range untuk dia sideways teman-teman. Oh. Ya, dia udah ngepump tinggi, kemudian create base aja. Ya. Jadi selama base ini nanti masih kuat menahan, ya tiap kali harga dibanting, tiap kali Bitcoin turun, Ethereum turun, PP masih di sideways di sini. Nah, ini indikasi. Kalau nanti Bitcoin dan Ethereumnya siap untuk rebound, mungkin PP bisa naik lebih kencang, ya. And then dia di sini ada EMA 21 juga secara daily yang lagi di testing ya sama PP. So far kalau memang ini masih berjalan sesuai seperti ini ya, more or less PP akan testing kembali nih ke box merah pertama di sekitar 0,013 12 sampai 1354 dolar untuk PP. Nextnya lagi di sekitar 0,0147 sampai 152 dolar lah untuk PP. Ya, jadi ini bisa diperhatikan untuk dua area target secara daily. Minimal kalau misalkan kita lihat juga untuk PP secara time frame kecil ya. Nah, ini kita turun time frame 1 jam seperti apa. Sebentar, dan ya here we go ya. Untuk PP time frame 1 jam ya, ini kalau kita lihat kurang lebih pergerakan ini mirip sama Bitcoin ya. Ini terbentuk seperti sebuah rising wedge ya. Sudah di breakdown, naik untuk retest malah lanjut turun lagi. Untuk area terdekatnya ini coba saya markingin aja di area sini. Area demandnya. Ya, kalau saya extend ke samping, here we go. Ini adalah support sebelumnya, walaupun ini sempat bikin jarum nakal ya. Grab likuiditas, kemudian lanjut naik lagi, mantul lagi. Kemudian untuk bagian atasnya coba saya tandain, dan yap, ini menjadi bagian atasnya di sekitar 0,01266 sampai 1291 dolar. Ya, jadi ini adalah batas atas dan bawahnya untuk PP. Bisa sekali diperhatikan. Minimal kalau misalkan PP nanti by the time ya, kita turun time frame lagi 15 menit karena pergerakannya pun sideways doang ya. Nah, ini time frame 15 menitnya kita bisa tambahkan lagi di sini. Ya, terbentuk di dalam sebuah channel atau bisa dibilang bear flag juga. Once dia breakdown, maka dia akan testing di area demand bawah ini. Ya, jadi bisa di prepare sekali lagi untuk si PP ya, ketika di sini ya sama seperti ini. Ini drop, naik lagi. Ini drop, naik bertahap ya, drop lagi. Ya, ini adanya naik, kalau misalkan reject lagi, breakdown lagi teman-teman ya. More or less dia akan seperti ini. Ya, testing lagi ke area bawahnya. Jadi bersiap untuk PP. Ini adalah area krusial yang harus wajib dipantau sama teman-teman mungkin yang bisa dibilang pecinta PP gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat juga untuk markingan ya, ini adalah area waktu dia grab likuiditas di sekitar 0,01083 sampai 10948 dolar. Ya, jadi sekali lagi bisa diperhatikan mungkin menjelang closing weekly besok, apakah memang adanya aksi grab likuiditas lagi sebelum rebound atau memang akan lanjut menglosor ya, karena space-nya Trump udah selesai. Dan untuk Ethereum juga tekanan jualnya juga masih tinggi ya. Ini tadi juga ada saya update di video tadi siang. Jadi prepare ya untuk skenario buruk atau bahkan dia grab likuiditas sekali lagi, bikin jarum bawah lagi yang cukup nakal teman-teman ya. Untuk PP ya, kalau saya extend ke samping pun ya, ini ya sebelumnya ini seperti ada tahanan juga nih di level-level di area sini ya, di sekitar 0,01081 1082 ya, sekitar area itulah ya, bisa menjadi bahan pertimbangan sama teman-teman mungkin yang mau scalping atau lagi benar-benar pantau PP ya. Ini adalah beberapa area target yang bisa sekali diperhatikan dan diwaspadai sama teman-teman semua ya. Dan ya kalau misalkan kita gunakan juga ya di sini sebuah trendline support maybe and then resistance. Nah, ini ya, more or less kurang lebih juga bergerak dalam sebuah channel sih. Jadi kalau misalkan dia kepentok di bagian atas ya, kita bisa lihat di sini kepentok di bagian atas, drop lagi ya, mungkin bikin jarum nakal ya seperti sebelum-sebelumnya untuk lanjut naik lagi sebelumnya. Mungkin seperti ini dia drop gitu ya.
bikin Jarum nakal, akhirnya dia rebound lagi ya, baru naik lagi, tapi ya overallnya masih di dalam sebuah range channelnya gitu ya. Ya mungkin aja ya untuk PP. Jadi intinya adalah ketika PP belum break atau dia breakdown, bisa ditunggu area lebih bawahnya, di area demandnya. Itu aja teman-teman untuk update PP ya, dan juga Shiba. Hopefully bisa terbantu, dan jangan lupa juga analisa kembali sebelum execution atas transaksi masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Sampai jumpa.